Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Olivia, Kartika Tri Rahmayanti, Lea Priscilla Putri, Wigi Adi Purnama, dan saya Raffena Otelia Ditya Medina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karakteristik dan perbedaan individu yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengertian individu, yang kedua, karakteristik individu, dan yang terakhir, perbedaan individu. Yang pertama, pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia, maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawatahan manunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan benda, dari individual yang berarti orang perorangan, oknum, menurut Eccles 1075-519. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Karakteristik individu yaitu setiap individu memiliki ciri dan sifat, karakteristik bawaan atau biasa disebut heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari lingkungannya. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Kementerian Pendidikan Nasional 2010, karakter dapat dimaknai sebagai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungannya yang membedakan dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan yang hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan alam sekitar. Saya akan melanjutkan materi dari poin kedua, yaitu memahami ciri atau sifat karakteristik individu. Yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, pemurah, penyayang, mawas diri, pengabdian, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas. Yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati lembut, berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersifat konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, berkemauan keras, kreatif, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah tamah, rasa kasih sayang, rasa percaya diri,
rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tangguh, tegar, tekun, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Yang ketiga yaitu yang berhubungan dengan keluarga, yaitu bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, tertib, pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Dan poin yang keempat yaitu yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, yaitu bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertanggung jawab, rasa toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hemat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Dan untuk poin yang terakhir, yang ketiga ada perbedaan individu. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau dewasa, berada dalam satu kelompok maupun seorang diri, itu disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai perorang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang. Ciri dan sifat orang yang satu itu berbeda dengan orang yang lain. Nah, ciri yang sifat berbeda ini disebut perbedaan individual atau perbedaan individu. Maka perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landgren menyangkut variasi yang terjadi baik variasi pada fisik maupun psikologis. Gary 1963 mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan fisik, yaitu jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, kemampuan bertindak, dan semacamnya. Yang kedua, ada perbedaan sosial, yaitu status ekonomi, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga, ada perbedaan kepribadian, yaitu watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Yang keempat, itu ada perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, yaitu tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, mampu, dan kurang mampu. Yang kelima, ada perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Contohnya sangat cakap, cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, pandai, dan kurang pandai. Perbedaan individu yang keenam adalah perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh adalah perbedaan individu dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang kedelapan adalah perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu berbeda-beda pula. Yang kesembilan adalah perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial ekonomi maupun sosiokultural, individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian latar belakang individu berbeda satu dengan yang lain. Yang ke-10 adalah perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Yang ke-11, perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar individu berbeda-beda. Poin selanjutnya adalah aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan individu. Dari definisi para ahli diperoleh pernyataan bahwa istilah pertumbuhan tidak bisa dipisahkan secara tajam. Namun bila ingin dibedakan, maka pertumbuhan lebih menunjuk kepada perubahan fisik, sedangkan perkembangan lebih menuju kepada
perubahan psikis atau psikologi, di mana perubahan-perubahan tersebut terjadi akibat dari kekuatan-kekuatan intern secara otomatis dan kekuatan-kekuatan dari luar. Yang pertama, pertumbuhan fisik individu. Perubahan fisik individu adalah perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu serta berlangsung dalam periode tertentu. Karakteristiknya yaitu umum, yaitu berkembangnya organ dan kelenjar, perubahan emosi. Untuk wanita seperti menstruasi, timbulan jerawat, dan lekuk tubuh. Untuk pria seperti mimpi basah, suara parau, pertumbuhan tinggi yang cepat. Selanjutnya, perkembangan intelek individu. Perkembangan intelektual atau kognitif adalah proses yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan serta kekuatan mental seperti berpikir, berinteraksi, mengamati, mengingat, dan menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan permasalahan dengan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, perkembangan bakat khusus individu. Perbedaan individu juga bergantung pada tingkat kemampuan prestasi atau bakat. Bakat inilah adalah bawaan sejak lahir. Sifat yang dianggap sebagai kemampuan individu untuk menerima latihan atau respon seperti bahasa, musik, olahraga, dan lain-lain. Yang terakhir, perkembangan hubungan sosial individu. Teori psikologi telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah, tahapan, dan jenjang. Kehidupan anak pada dasarnya merupakan kemampuan berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosial budayanya. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Sosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan sosial merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.